Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, sudah sepintas kita sampaikan bahwa jalan menuju jannah bukan jalan yang mulus. Di sana ada syaitan yang bersumpah di hadapan Allah untuk menghalangi manusia, bahkan menyatakan akan mendatanginya dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan, yang tentunya akan menjadi halangan dan tantangan bagi setiap orang yang ingin menjalani jalan yang lurus. Dan sudah diterangkan bahwa iblis menggoda dari depan, di antara tafsirnya adalah meragukan akhirat. Menggoda dari belakang, mengindahkan dunia. Sedangkan menggoda dari kiri dan dari kanan, menggodanya dengan syubhat, dengan tipuan-tipuan, digambarkan bahwa jalan menuju surga adalah ke kanan, atau digambarkan bahwa jalan menuju surga adalah ke kiri. Ini khairuddina azakumullah, tentunya orang yang akan meniti jalan yang lurus pasti akan menghadapi yang demikian, akan menghadapi godaan-godaan yang meragukan tentang akhirat, yang kalau kalah na'udzubillah bisa kufur, bisa keluar dia dari akidah tauhid, akidah iman, akidah tentang kepercayaan dan keimanan pada surga dan neraka, pada hari hisab, hari perhitungan, hari yang kekal abadi di hari kiamat kelak, akan hilang semuanya dan akan sirna. Na'udzubillah min dzalik, menjadi seorang yang ateis, seorang yang tidak percaya pada apa yang Allah persiapkan yaumul akhir. Padahal Yahudi, Nasrani dan yang sejenisnya dari agama-agama samawi, mereka percaya adanya jannah dan nar. Tapi berarti orang ini keterlaluan. Kafirnya kafir yang sekafir-kafirnya, yaitu ateis, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi kalau dia istiqamah dan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menjalani jalan yang lurus dengan mantap, dengan tegar, tidak goyah dengan peraguan-peraguan, tidak goyah dengan tashkik. Tashkik itu peraguan yang dibikin ragu oleh iblis dengan anak buahnya, yang kadang-kadang dengan manusia yang menjadi anak buah iblis.
Dan kemudian kalau dia tegar dalam masalah itu, syaitan akan menggoda dengan masalah lainnya. Digambarkan betapa indahnya dunia, digambarkan betapa pentingnya dunia, digambarkan betapa sehingga orang tadi terbuai dengan indahnya dunia, lupa terhadap hari akhir. Ini yang kedua, ini beda. Bukan tidak percaya pada hari akhir, percaya. Muslim dia, kadang sholat, kadang juga enggak. Kenapa? Karena sudah terbuai dengan dunia. Bahkan ketika dia dalam keadaan tersibukkan dengan dunianya, dia merasa salat itu tidak begitu penting. Karena dia sudah di pikirannya dunia dan dunia. Tetapi kalau ternyata orang itu orang yang sangat semangat, bahkan lebih mementingkan akhirat daripada dunia, tidak goyah, tidak tergoda dengan godaan syaitan, tidak tertipu dengan tipuan syaitan, dia tetap yakin terhadap hari akhir, dan dia dalam keadaan tetap sabar untuk tidak terbuai dengan dunia. Masya Allah, sudah bagus ini. Orang ini sudah mulai punya semangat yang tinggi untuk mencari jannah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata syaitan tidak putus asa. Dia mendatanginya dari kiri dan dari kanan. Menyatakan kepadanya, bukankah kamu ingin surga? Bukankah kamu ingin mementingkan akhirat? Ini jalan yang paling bagus. Diajarkan untuk meninggalkan dunia secara keseluruhan. Tidak memikirkan anak dan istrinya. Tidak memikirkan seluruh urusan yang merupakan kewajiban-kewajiban dia di dunia. Dan kemudian dia uzlah dalam keadaan dia menyendiri di gua-gua, di bukit-bukit atau di kuburan-kuburan. Selama sekian puluh hari, bahkan ada yang sampai sekian ratus hari. Katanya ibadah, mencari surga. Siapa yang memerintahkan kamu untuk melupakan dunia? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, ketika Allah katakan carilah dengan apa yang Allah berikan padamu dari dunia, carilah dengannya akhirat. Tapi Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kamu butuh makan, butuh pakaian, keluargamu juga butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, punya tempat tinggal dan sebagainya. Jangan lupakan itu. Itu kewajiban kamu. Al-luqmah allati taj'al fi imra'atik. Satu suap yang engkau letakkan di mulut istrimu, itu sudah merupakan sedekah. Lihat ucapan Rasulullah SAW. Luqmah, satu suap yang engkau letakkan di mulut istrimu, ini dikatakan sedekah. Apalagi kita tidak memberikan hanya satu suap. Kita berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batinnya secara lengkap, secara sempurna. Ini nasibaka minad dunya, berikan. Inna li jasadika 'alaika haqq, wa inna li badanika 'alaika haqq, wa inna li ahlika 'alaika haqq. Sesungguhnya di samping punya kewajiban kepada Allah, kamu punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada dirimu sendiri, badanmu, dan juga pada keluargamu. Ada semua hak-hak. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Maka berikan masing-masing dengan hak-haknya. Hak Allah untuk diibadahi, hak Rasul untuk diikuti dan diteladani, dan hak para ulama untuk kita minta bimbingan mereka, dan haknya para keluarga, istri dan anak-anak untuk kita berikan nafkahnya, lahir dan batinnya. Dan juga hak-hak lainnya, ada hak tetangga, hak sesama muslim, berikan hak-hak masing-masingnya. Maka mereka yang tadi katanya ingin cari surga, kemudian menyendiri, meninggalkan istri dan anak-anaknya, diterlantarkan begitu saja, tidak diberi nafkah, tidak diberi santunan, tidak diberi bahkan kesempatan untuk bicara, tidak ada. Dia pergi dan kemudian semedi di gua, cari wangsit, cari wisik, katanya, bisikan-bisikan gaib. Dari mana itu? Dari Allah. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Enggak ada Rasul setelah khatamun nabiyyin. Setelah nabi terakhir, enggak ada lagi wahyu, enggak ada lagi nabi. Kalau kamu merasa bisa mendapatkan wahyu dari Allah, berarti kamu merasa jadi nabi. Walaupun wahyunya diganti namanya menjadi wisik, atau diganti namanya menjadi wangsit, atau sejenisnya, atau diganti dengan lafaz apapun, maknanya kamu mengaku mendapatkan dari Allah wahyu. Dan ini sesat, kasihan.
pengennya surga, tetapi sesat. Sebaliknya, ada yang dibisikkan kepadanya, kamu ingin jannah, ingin surga, kamu harus jalan-jalan ini. Itu mereka yang maksiat-maksiat itu, bunuh saja mereka. Betul. Langsung terpikir dia. Karena semangat yang berapi-api, ilmu kurang. Maka dia semangat menyatakan kalau begitu sikat habis mereka. Mulai dia menumpahkan darah kaum muslimin dengan alasan zalim, dengan alasan kemaksiatannya, dengan sekian banyak alasan. Yang kata mereka kafir. Berbuat zalim kafir, berbuat tidak adil kafir, berbuat dosa kafir, halal darahnya, kafir halal darahnya, sampai dia menjadi na'udzubillah manusia-manusia yang haus darah, yang senang, yang berbau-bau darah. Apakah agama Islam mengajarkan demikian? Tidak. Coba ditanya anak-anak muda tadi, kamu itu cari apa? Dengan bikin teror sana, teror sini, meletakkan bom di sana, bom di sini. Cari apa? Saya yakin jawabnya cari surga. Bahkan ada yang memberikan wasiat. Kalau kalian dengar suara saya ini, berarti saya sudah di surga. Masya Allah. GR. Ini menunjukkan kalau mereka harapannya surga. Tetapi ternyata dia walaupun keyakinannya Masya Allah mungkin. Juga dunia sudah bisa ditinggal kalau dia lebih mementingkan akhiratnya. Tetapi ternyata jalannya belok ke kanan, belok ke kiri. Yang satu tadi sufi yang saya contohkan, sampai menterlantarkan keluarganya, padahal wajib hukum yang memberikan nafkah pada istri. Dia tinggalkan begitu saja. Alasannya ibadah. Sufi. Yang kedua, golongan yang na'udzubillah menghalalkan darah kaum muslimin dari kaum khawarij. Para teroris. Semua mengharapkan jannah. Dan masih banyak lagi kesesatan-kesesatan dalam bentuk lain. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada yang ifrat, ada yang tafrid. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Semuanya berlebihan. Padahal mereka, para ulama, menyampaikan nasihat-nasihat yang hampir sama. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan pengikut mereka seterusnya. Di antaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iyyakum wat-tabaddu', iyyakum wat-tanattu', Iyakum wa ta'ammuq wa alaikum bil atiq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hati-hati kalian dari mengada-adakan ajaran baru dalam Islam. Kebidahan-kebidahan. Wa iyakum wa tanattu', hati-hati kalian dari melampaui batas dalam agama. Tadi melampaui batas. Yang satu melampaui batas dalam mengkafir-kafirkan orang, yang satu melampaui batas dalam sampai meninggalkan dunia secara keseluruhan. Dua-duanya tanattu'. Kata Ibnu Mas'ud, iyyakum, hati-hati kalian dari tanattu'. Wa ta'ammuq, yang ketiga, hati-hati dari ta'ammuq. Ta'ammuq adalah berdalam-dalam pada satu masalah yang tidak diajarkan, yang tidak diperintahkan, yang tidak disuruh. Itu ta'ammuq. Iyyakum wa ta'ammuq, ini yang ketiga. Hati-hati kalian dari ta'ammuq, ini hati-hati kalian jangan membahas-bahas perkara yang tidak perlu. Memikirkan tentang zat Allah kayak apa ya, seperti apa ya. Enggak diperintahkan. Kalau dibahas-bahas, maka kamu merupakan orang yang ta'ammuq. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, jangan ta'ammuq, jangan membahas apa yang tidak perlu dibahas. Maka kita katakan saja, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kalau disebutkan dalam Quran dan Sunnah sifat-sifat Allah, kita terima. Allah sifati dirinya dengan sifat mendengar, sifat melihat, kita imani sesuai dengan keagungannya. Allah sifati dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah menggenggam bumi ini dan menggulung langit dengan tangannya, kita imani. Kayak apa? Wallahu a'lam. Selesai. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga akal-akal manusia agar tidak rusak. Sehingga apa yang tidak perlu dibahas, jangan dibahas. Itu bukan kemampuan nalar kamu. Alhamdulillah. Sehingga hati kita sehat, akal kita sehat. Pokoknya kata Allah, bahwa wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi ini dalam genggaman Allah dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Ayatnya begitu. Maksudnya apa? Ya maksudnya begitu.
Enggak, maksudnya Allah berfirman bahwa yaumul qiyamah bumi dalam genggaman Allah dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Titik. Maksudnya gimana? Kata para ulama, tafsirnya adalah membacanya. Kayak apa? Ya kayak gitu. Maksudnya seperti apa? Kalau kayak apanya kita nggak tahu, kamu nggak tahu, semua manusia nggak tahu, karena zat Allah sendiri kita nggak tahu. Maka apalagi tangannya. Maka wallahu ta'ala alam, yang pasti nggak mungkin sama dengan makhluknya. Selesai. Gampang kan? Sederhana. Bisa diterima oleh akal kita. Maka kata maksud hati-hati, jangan ta'ammuk. Bahwa pintu takyif, pintu bertanya tentang kayak apa, itu pintu kesesatan. Kalau dibuka, akan terjerumus mereka dalam kesesatan. Kembali kepada pembahasan kita. Berarti dari kanan dari kiri adalah digoda dengan syubhat-syubhat yang seakan-akan itu jalan menuju surga, ternyata bukan. Dan ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menggariskan satu garis di tanah. Kemudian menyatakan hadza shiratullahi mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggambarkan di kirinya, di kanannya garis-garis yang banyak. Kemudian menyatakan hadi subul. Ini adalah subul, jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Enggak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yad'u ilaih. Qanifidina azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, lihat. Digambarkan satu garis yang lurus, di kanannya ada banyak garis-garis, di kirinya ada banyak garis-garis. Kemudian dikatakan yang tengah inilah siratul mustaqim. Yang tengah inilah yang dikatakan hadza siratullahi mustaqimah. Kemudian Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalan Allah yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian akan tercerai-berai, akan terpecah belah dari jalan yang lurus. Subhanallah. Digambarkan oleh Nabi dengan gamblang, ayatnya juga jelas, maka mau apa lagi? Tidak ada alasan untuk tidak kita pahami dan ikuti. Nggak ada alasan lagi untuk kita tidak jalani. Karena sudah jelas gambarnya. Gambaran dari Nabi, gambaran dari Allah. Ada jalan yang lurus, yang di kirinya ada jalan-jalan lain. Kata Allah, inilah jalan yang lurus, ikuti dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian akan tersesat. Tetapi ada faedah penting dalam hadis ini. Bahwa Nabi menyatakan laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Enggak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kesesatan Mu'tazilah, ada syaitan di sana yang mengajak ke jalan itu. Jalan Khawarij, ada syaitan yang mengajak ke jalan itu. Jalan Sufi tadi juga ada syaitan yang mengajak ke jalan itu. Semua kesesatan Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, dan sekian banyak aliran-aliran Murji'ah dan lainnya, semuanya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Yad'u ilaih. Bisa dibayangkan. Kalau kita berjalan dalam keadaan kita tidak dibekali ilmu, saya ingin surga, saya ingin menjalani jalan surga. Di hadapan kalian ada 72 jalan. Jadi bukan persimpangan jalannya hanya 2 atau 3, enggak. Ada 72 persimpangan. Ada simpang 5, ini ada simpang 72. Barakallahu fikum. Mau milih yang mana? Semuanya menyatakan halumma halumma. Ini dalam riwayat lain disebutkan halumma halumma. Semua syaitan tadi berkata, ayo marilah kemari. Ini jalan yang lurus, marilah kemari. Semua mengatakan begitu. Wallah, seorang yang tidak memiliki ilmu akan bingung. Dia mutahayyir, akan bingung dia harus ikuti jalan yang mana. Semuanya berdalil. Kata Mu'tazilah, Allah ciptakan akal untuk memahami. Afala taqilun. Qala Allah Ta'ala, afala taqilun. Tidakkah kamu berakal? Jadi akal ini penting. Jangan diterima Quran dan Sunnah atau tafsirnya kecuali kalau cocok dengan akal. Kalau nggak cocok harus ditakwilkan supaya cocok dengan akal. Kata Mu'tazilah. Waduh, bawa ayat. Kata Khawarijnya, innal hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir.
Kalau dia berbuat haram, hukum siapa itu? Hukum Allah? Bukan, kafir. Ayat lagi yang dibahas. Datang lagi sufi menyatakan dengan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata mereka. Beribadah pada Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin, tidak perlu ibadah. Bagaimana? Bawa ayat lagi. Wallah, kalau kita menjalani jalan surga tanpa ilmu, nggak akan bisa. Nggak akan bisa jalan kita mulus menuju surga selamat, nggak bisa tanpa ilmu, tanpa bimbingan agama, bimbingan ilmu qala Allah wa qala Rasul, dan bimbingan para ulama. Adapun ucapan-ucapan mereka, afala ta'qilun, kata para ulama, bahwa itu maknanya, tidakkah kalian mau memahami Quran dengan apa yang Allah berikan kepada kalian? Bukan menentang Quran dan Sunnah dengan akal, tetapi dengan akal memahami Quran dan Sunnah. Beda, memahami dengan menentang. Qurannya bilang begitu, ditentang oleh akal mereka. Allah katakan wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat di atas kalian bukit Tursina. Akal mereka berpikir, waduh, gak mungkin masa bukit diangkat di awang-awang begini. Gak mungkin lah, gak masuk akal itu. Tetapi kalau kita, orang beriman, masuk akal kok. Allah bisa mengangkat langit tanpa tiang, apalagi mengangkat gunung besar mana. Allah rafa'as sama bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang-tiang sebagaimana kalian lihat, kata Allah. Apalagi hanya mengangkat bukit Tursina, sahlun bagi Allah, mudah bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha mampu. Adapun ucapan sufi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah pada Allah sampai yakin, sampai datang keyakinan, maknanya bukan kalau sudah yakin enggak perlu ibadah, bukan, tetapi keyakinan itu adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut, dan itu tafsir para mufassirin secara sepakat. Enggak ada yang menafsirkan dengan tafsir lain. Sebab yang namanya al-maut disebut keyakinan juga dalam bahasa Arab. Al-yaqin. Kenapa? Karena yang namanya kematian, muslimnya, kafirnya, yahudinya, nasraninya, seluruh manusia, seluruh agama percaya bahwa manusia akan mati. Sehingga yakin, seyakin-yakinnya, muttafaq alaih. Indal adyan, disepakati oleh seluruh agama dan juga oleh akal yang sehat. Apa ada manusia yang hidup terus? Enggak ada sampai sekarang. Bahkan toko atau pemilik perusahaan jamu yang anti mati juga. Ada jamu judulnya anti kematian. Jamu-jamu biasa, jamu palsu. Ternyata orang pemiliknya mati. Nah terus, kaum muslimin yang saya hormati, maka itu adalah keyakinan seluruh manusia bahwa manusia pasti akan mati. Maka dikatakan beribadahlah pada Allah sampai datang yang meyakinkan, sampai datang sesuatu yang yakin, yang pasti akan datang, yaitu al-maut. Sedangkan yang ketiga, ucapan khawarij, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, adalah mereka yang tidak mau menerima syarat Allah, maka mereka kafir. Adapun kaum muslimin menerima syarat Allah, kemudian dia tergelincir dalam dosa, berbuat dosa, maka dia adalah orang yang berdosa, bukan orang kafir, tetapi orang yang berdosa, terancam dengan ancaman adab. Kalau dimaafkan oleh Allah, Allah ampuni. Kalau Allah adab dia, Allah adab dia. Yani tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka pembedanya antara mereka yang bingung dan mereka yang tidak bingung di persimpangan 72 tadi, atau 73 ya. Yang satu yang haknya, 72 yang sesat, yang satu yang lurus. Kaum muslimin yang saya hormati, perbedaannya masalah ilmu. Kata Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ilmu apa kira-kira? Ilmu eksak, ilmu fisika, kimia, biologi, atau ilmu apa? Tentunya ilmu agama, ilmu din.
Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Karena yang Allah bicarakan adalah tentang ibadah, tentang agama, sesuai dengan awal ayatnya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri tengah malam dan sujud dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah dan takut dari azabnya? Apakah sama orang yang berilmu ini dengan orang yang tidak berilmu? yakni ilmu yang menyebabkan mereka benar-benar beribadah pada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu ilmu din, ilmu agama yang akan menyelamatkan mereka dari persimpangan-persimpangan tadi, yang akan menyelamatkan mereka dari persimpangan jalan menuju jannah. Dia jelas menyatakan dan tegas mengatakan ini jalan yang lurus, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti jalan selamat menuju jannah adalah harus dengan bimbingan ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk menghadapi godaan syaitan yang meragukan akhirat adalah kita lawan dengan senjata yang bernama al-yaqin, keyakinan. Untuk melawan godaan syaitan yang mengindahkan dunia, dilawan dengan senjata yang namanya sabar. Dan untuk menghadapi serangan-serangan syaitan berbentuk syubhat-syubhat, harus dihadapi dengan senjata yang namanya ilmu. Sehingga ketika mereka mengucapkan tipuan-tipuan, dia tahu ini penipu, ini mubtadi' bal, ini seorang yang sesat dan menyesatkan. Ayatnya tidak begitu, maknanya bukan begitu. Saya sudah dengar dari para ulama, saya sudah baca tafsirnya dari para salafus saleh, saya sudah mendapatkan riwayat-riwayat dari salaf, dari para sahabat. Bukan seperti itu. Enak tuh kalau mereka punya ilmu. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, karena kajian-kajian yang saya sampaikan sore hari ini adalah ringkas, maka kita katakan dengan ringkas pula. Adapun rincian nantinya harus secara detail kita bahas dan kita pelajari. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apa saja yang harus kita yakini, dan apa saja yang harus kita jalani, dan kemudian bagaimana menjawab syubhat-syubhat dari sekian macam firqah-firqah sesat agar kita selamat dari tarikan-tarikan mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, dalam masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan sekian banyak perintah untuk belajar. Apakah dengan bahasa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang-orang yang berilmu, ahlu dzikr, ahlul Quran, ahlu dzikr, ahlul ilm. Tanyakan kepada ahlul ilm kalau kalian tidak tahu. Apa maknanya? Maknanya jangan gegabah dalam masalah agama. Nggak bisa pakai kira-kira. Kayaknya ini baik, kayaknya ini jelek, nggak bisa. Harus dengan dalil, harus dengan hujjah. Maka tanyakan, fas'alu ahla dzikri. Ini perintah untuk belajar, perintah untuk bertanya dalam masalah agama. Juga Nabi menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan wa ma yaqiluha illa al-alimun. Enggak akan bisa memahaminya kecuali al-alimun. Siapa al-alimun? Orang yang berilmu. Jangan sampai kita menyesal yaumul qiyamah. Jangan sampai kita ketika melihat neraka dan kita terancam dengan adab tersebut baru kita menyesal. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kalau dulu saya dengar, kalau dulu saya mau memahami, niscaya saya nggak akan berada di neraka sa'ir ini. Penyesalan yang Allah gambarkan. Orang yang masuk neraka sa'ir, mereka berkata, lau kunna nasma'u aw naqilu. Duhai kiranya kalau kami dulu mendengar dan memahami. Mendengar apa? Memahami apa? Ilmu din, ilmu agama, ayat dan hadis, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ilmu yang membimbing kita untuk menjalani dan meniti jalan selamat menuju jannah.
Coba kalau kami dulu mendengar, coba kalau kami dulu memahami, yakni mau mendengarkan kajian-kajian ilmu din, kajian-kajian akidah tauhid, kajian-kajian sunnah. Niscaya kami nggak akan ada di neraka saya ini. Itu penyesalan yang Allah gambarkan, yang Allah ceritakan. Yang maknanya hendaklah kita sebelum terjadi penyesalan, hendaklah sekarang nasma' wa na'qil. Mendengar dan memahami. Mendengar hujjah-hujjah, dalil-dalil dari Quran wa sunnah. Mendengar kajian-kajian ilmu dari ahli sunnah. Mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Mendengarkan nasihat dan bimbingan dari mereka-mereka para ahli sunnah, para imam-imam. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia akan terbimbing dengan ilmu. Berarti siapa yang tidak terbimbing dengan ilmu, berarti dia tidak dikehendaki dengannya kebaikan. Ini mengerikan, kaum muslimin yang saya hormati. Ini mengerikan. Dikatakan, man lam yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Berarti kalau difaqihkan dalam agama, berarti Allah kehendaki dia dengan kebaikan. Ini bedanya dengan perkara dunia. Kalau dia dikasih harta, berarti Allah kehendaki dia kebaikan. Tepat enggak? Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena betapa banyak orang yang diberi harta padahal dia kafir, murtad, orang yang menentang agama bahkan. Berarti Allah tidak menghendaki dia kebaikan dengan hartanya. Tetapi Allah kehendaki istidraj. Istidraj adalah mengulur dia supaya dia sampai mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Berarti yuridu bihi syarran. Berarti Allah menghendaki baginya kejelekan dengan harta tadi. Tetapi kalau difakihkan dalam agama, berarti orang tadi diberikan kepadanya kebaikan. Berarti ukuran Allah menghendaki dia kebaikan atau kejelekan, ukurannya ilmu. Kalau dia dibimbing dengan ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia dengan kebaikan. Kalau dia tidak diberi taufik oleh Allah kepada ilmu, berarti orang ini tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya. Adapun dunia, macam-macam manusia dikasih dunia. Berbagai macam jenis mereka, yang baik, yang jelek, yang mukmin, yang kafir, yang dermawan, yang bakhil, yang pelit, semua dikasih rezeki oleh Allah Taala. Semua dikasih dunia. Berarti itu bukan ukuran. Jangan seperti apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kalau Allah berikan kepadanya kebaikan, wa na'amahu, qala rabbi akraman. Kalau diberi kenikmatan-kenikmatan, orang tadi berkata, Allah memuliakan aku. Tetapi, kalau sudah Allah berikan kepadanya kesempitan, dan dikurangi rezekinya, dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menyengsarakan aku, menghinakan aku. Kalah. Tidak sekali-kali. Itu bukan ukuran. Orang yang diberi harta bukan berarti dicintai oleh Allah. Orang yang dijadikan miskin bukan berarti dibenci oleh Allah. Bukankah Rasulullah SAW dalam keadaan miskin? Berarti dibenci oleh Allah? Tidak mungkin. Mustahil. Berarti itu bukan ukuran. Orang baik diberi, orang jelek juga diberi. Tetapi kalau ilmu, tentunya ilmu yang nafi', diberikan kepada orang yang memang Allah kehendaki dia kebaikan. Dan Allah akan halangi orang yang Allah kehendaki dengannya kejelekan. Allah akan halangi dari ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Tentunya siapa yang belajar, maka dikatakan dia orang yang dikehendaki dengannya kebaikan. Karena para ulama menafsirkan hadis ini dan menyatakan bahwa yang dilihat adalah kemauan dia untuk belajar, bukan hasilnya. Yang alim berarti ini yang baik. Yang bodoh, maka dia adalah orang yang jelek. Sebentar. Belajar apa gak belajar tuh si bodoh tadi itu? Belajar tapi gak bisa-bisa. Itu dikehendaki dengannya kebaikan. Karena dia baca. Walaupun susah untuk memahami karena mungkin ada kekurangan-kekurangan. Intelijensinya misalnya. Akalnya. Berarti dia dalam keadaan semangat. Innamal a'malu binniyat. Adapun hasilnya
maka itu nomor sekian. Tetapi adalah niatnya, semangatnya untuk belajar dan mengkaji, maka merekalah yang Allah berikan kepadanya kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, masih ditambahkan lagi tiga senjata tadi, mudah-mudahan masih ingat, yaitu keyakinan, kesabaran, dan ilmu. Yang kata mereka, ternyata kesabaran dan keyakinan juga dengan ilmu. Berarti kalau diringkas satu jawabannya, ilmu. Bagaimana orang bisa sabar? Kalau dia yakin yang ditujunya adalah benar-benar ada. Iya kan? Maka dia akan sabar. Sabar terus. Kenapa? Karena saya yakin ada yang saya cari, yaitu jannah. Berarti orang itu bisa sabar kalau yakin apa yang dicarinya itu ada. Nah, dari mana bisa yakin yang dicarinya itu ada? Dengan membaca Quran, dengan membaca hadis, dengan mendengarkan ucapan Allah, ucapan Rasulnya, mempelajarinya. Semakin mempelajari, semakin tambah ilmu, semakin tambah yakin. Tambah ilmu, tambah yakin, tambah ilmu, tambah yakin. Masalah dunia saja begitu, apalagi masalah agama. Apa masalah dunia? Ada seorang memberitakan, oh di sana ada kejadian begitu. Paling juga bohong. Datang orang kedua menyampaikan lagi. Masa? Mulai agak yakin. Datang ketiga, keempat, kelima, semua membicarakan. Masya Allah, berarti ini hak terjadi. Iya kan? Nah sekarang kita mendengarkan dari riwayat yang ini. Ternyata ada juga dari riwayat yang itu. Riwayat yang ini, riwayat yang sana, riwayat yang semakin banyak riwayat-riwayat kita semakin yakin. Yang ternyata ayat-ayat ini datang bukan begitu saja kepada kita. Melalui riwayat-riwayat yang mutawatir. Apa itu makna mutawatir? Diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang ke banyak orang ke banyak orang. Yang yastahi tawatuhu alal kadibi. Yang tidak mungkin mereka merencanakan kedustaan dengan sama. Yang di Irak, yang di Mesir, yang di Yaman, yang di Hijaz, yang di seluruh penjuru dunia ini meriwayatkan riwayat yang sama. Apakah mereka bekerja sama? Sama-sama untuk ayo kita rundingan, kita berdosa bareng-bareng? Tidak bisa. Ketemu aja enggak sebagian mereka. Yang di sana meriwayatkan, yang di sini meriwayatkan enggak ketemu. Ternyata riwayatnya sama. Apakah bukan itu meyakinkan? Maka ketika kita membaca tafsir Al-Quran dari sekian para ulama, sahabat Ibn Abbas, sahabat fulan mengatakan seperti ini. Dan juga ternyata dikatakan yang berikutnya. Maka ini akan bertambah keyakinan. Berarti sabar akan bisa kita miliki kalau kita yakin apa yang kita tuju itu adalah hak. Dan kita yakin kalau kita mendapatkan ilmu yang cukup. Semakin cukup, semakin yakin. Berarti khonibina azakumullah usikum wa iyaya bitaqullah. Aku wasiatkan kepada hadirin semua untuk bertakwa kepada Allah. Dan untuk istiqamah di atas jalan tauhid wa sunnah. Dan harus kita belajar mencari ilmu. Mencari apa kata Allah, apa kata Rasul. Mencari bimbingan para ulama. Agar kita bisa meniti jalan jannah. Jalan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.